kita akan menggunakan sebuah LKPD, di mana LKPD ini akan kita gunakan untuk proses pembelajaran, yang mana nantinya ini sangat membantu sekali buat guru-guru yang akan mengajar tapi tidak memiliki waktu atau hal lainnya yang tidak bisa digunakan untuk membuat sebuah KPD. Nah, di sini kita akan memberikan sebuah web yang dapat digunakan oleh guru-guru untuk memberikan sebuah KPD sesuai dengan materi yang akan dipelajari kepada anak-anaknya nanti. Oke, langsung saja kita ketik di sini, yaitu nama webnya adalah liveworksheets.com. Nah, liveworksheets.com ini dapat digunakan oleh guru-guru yang akan membantu para guru untuk memberikan sebuah lembaran kerja peserta didik sesuai dengan materi yang akan dipelajarinya. Nah, sebelumnya di sini karena saya sudah menggunakan Liveworksheets sebelumnya, jadi di sini akun saya sudah langsung terverifikasi. Nah, sebelum menggunakan Liveworksheets ini, di sini ada 2 poin yang dimana sebelah kiri saya itu digunakan untuk student access. Jadi student access ini dapat digunakan oleh para siswa kita nanti, yang mana ketika ia telah selesai mengerjakan soal yang telah kita berikan, maka soal itu akan terdeteksi berapa jumlah nilai dan di mana letak salahnya dan benarnya jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan saya itu adalah untuk teacher access. Teacher access ini merupakan akses atau akun yang digunakan oleh guru. Jadi di sini satu guru itu dapat mengkoordinir satu kelas. Jadi kekurangannya di sini hanya dapat dikoordinir oleh satu guru. Jadi kalau misalkan sebagian siswa tidak dapat dikoordinir oleh beberapa guru dalam satu grup di Liveworksheets ini. Contohnya seperti misalkan satu guru, kita misalkan saja satu guru IPA itu mengkoordinir 5 orang peserta didik. Nah, sedangkan ini guru IPA, misalkan guru IPA kelas 7, sedangkan guru IPA kelas 8 juga mau mengkoordinir 5 orang peserta didik dengan peserta didik yang sama. Jadi di sini peserta didik yang sama tidak dapat dikoordinir oleh 2 atau lebih guru. Jadi peserta didik ini hanya dapat dikoordinir oleh satu guru, ya. Di sini karena saya sudah masuk akun Liveworksheets. Nah, untuk panduannya nanti kita berikan di part lain, part 2, oke? Nah, penggunaannya di sini kalau kita sudah buat akun, ada tertuliskan nama akun kita di depan ini. Nah, setelah itu materi apa yang akan mau kita sampaikan kepada peserta didik? Kita misalkan materi-materi IPA. Jadi materi IPA kelas 8 kira-kira KD yang akan disampaikan misalkan itu sistem pencernaan. Nah, kita searching di sini di kolom advanced search, di kolom pencarian itu diklik sistem pencernaan. Nah, setelah itu kita klik pencarian. Nah, di sini akan keluar beberapa contoh LKPD yang dapat digunakan, yang mana menurut kita sebagai seorang guru itu cocok dengan materi yang akan disampaikan nanti. Nah, ini ada beberapa LKPD yang dapat digunakan mengenai sistem pencernaan. Nah, kalau di sini ada tema makanan sehat, berarti ini untuk
SD. Jadi kita menggunakan sistem pencernaan makanan pada SMP kelas 8. Oke, kita ambil contohnya 1. Ini untuk, nah, ini LKPD yang dibuat oleh Ibu Melizi SPD, instansi SMA Negeri 4 Bengkulu Tengah. Nah, kalau ini untuk SMA, kita mau mencari LKPD pada materi IPA SMP ya. Kita klik kembali. Berarti yang tadi tidak sesuai dengan materi yang akan kita pelajari nanti, yang akan kita sampaikan nanti kepada anak-anak. Ini sistem pencernaan. Nah, kita misalkan saja ini ya. Sistem pencernaan. Ini dia. Sistem pencernaan ini akan ada apa-apa saja organ-organ yang terdapat pada pencernaan. Nanti kita misalkan di sini. Nah, ini. Misalkan di sini ada beberapa organ pencernaan. Itu peserta didik. Kalau pada LKPD ini, peserta didik bisa mengisi langsung. Ini bisa membantu kita pada saat proses pembelajaran daring. Nah, ini bagian apa namanya? Bisa diketik. Ini bagian mulut. Labelkan sistem pencernaan manusia. Lengkapkan laluan makanan dalam sistem pencernaan. Nah, ini bisa kita isi di sini. Kolom-kolom yang telah disediakan. Kalau misalkan ini terlalu simpel, terlalu kurang lengkap, kita bisa mencari lagi. Kita misalkan lagi nanti itu ini sepertinya lengkap ya. Sistem pencernaan di LKPD materi IPA. Pilihlah bagian-bagian sistem pernapasan dengan menuju lubang pada kotak kosong. Bagian-bagian sistem pencernaan, fungsi organ, pepsin. Oke, di sini ya. Nah, kalau di sini ini sangat membantu sekali. Jadi ini pilihan bagiannya. Nah, misalkan kalau dikerjakan secara virtual itu peserta didik dapat langsung memilih di sini ada laring, faring, atau hidung. Nah, ini bagian apa namanya misalkan? Kalau ini berarti merupakan bagian hidung ya. Hidung. Dari hidung kita lanjut. Ini namanya faring. Oke, kita tekan-tekan aja dulu ya. Kita misalnya ini laring. Lanjut lagi. Bronkus. Ini paru-paru. Ini bronkiolus ya. Ini bronkiolus. Bronkiolus, trachea, alveolus, oke. Setelah selesai, jodohkanlah bagian-bagian pencernaan di bawah ini. Nah, di sini kita menjodohkan bagian-bagian pencernaan di bawah ini. Nah, misalnya mulut ini fungsi organnya apa? Klik di sini. Mulut itu fungsinya untuk mana ya, tempat terjadi pencernaan kimiawi, organ menetralkan racun, menghasilkan enzim. Ini dia tempat terjadinya pencernaan, tempat jenis oligia. Ini dia ya, lebih tepatnya mulut itu berfungsi sebagai tempat terjadinya DJ. Nah, seperti ini.
Nah, kerongkongan itu fungsinya untuk tempat tempat jadinya organ masuk menyerap sisa dan menyerap air pada sisa, meneruskan. Nah, ini dia, meneruskan makanan ke lambung. Apalagi hati itu hati menghasilkan tempat organ menerus ke lambung, menghasilkan enzim organ untuk menetralkan racun. Empedu menghasilkan cairan empedu ya. Usus halus, ini kita nggak tahu ya benar apa salahnya, nanti kita cek berapa benar dan salahnya. Usus halus meneruskan makanan ke lambung. Menyerap enzim. Ini lambung itu tempat mana lagi, tempat dari proses kimiawi asam lambung. Kita harus menarik dari kata-kata sampai ke oke. Pankreas tempat menampung, mana lagi, meneruskan menyerap air pada menyerap sari-sari. Saya menariknya. Oke. Anus tempat mengeluarkan feses. Oke, rektum tak menyalurkan, harus mana dia lagi ya, menyerap aspirasi. Bukan, ini tempat penampungan, berarti rektum tempat menyalurkan, meneruskan Oke. Nah, kita geser lagi, kita balik pada poin C. Geser nama enzim dalam kotak sesuai dengan fungsinya. Nah, fungsi enzim mengubah zat tepung atau amino menjadi glukosa, itu merupakan fungsi enzim. Nah, di sini kita menggeser zat tepung menjadi glukosa, berarti amilase. Nah, kita geser di sini. Amilase ditaruh di sini. Protein menjadi amino pepsin ya. Ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke geser nama tulang kotak sesuai. Nah, kalau di sini kita disuruh geser-geser nih, ini bagian apa? Biasanya pengumpil, nah mana dia yang pengumpil? Kita bisa taruh, kita taruh sembarang aja dulu ya. Selangkah belakang dada, setelah itu di kaki tulang kering, lengan atas, ini tengkorak,
Oke, di mana posisi paha? Oke, kita lanjutkan. Kita misalkan, oh my god, hasta itu pada bagian tulang kering, tis, tengkuk lutut, pemungkit. Oke, berarti satu kotak kosong, berarti kurang ini bisa dilengkapi saja nanti. Oke, setelah kita isi semuanya, kita udah merasa ini paling benar ya. Kita cek berapa jumlah benar dan salah. Kita jawab. Kita finish, selesai. Di sini muncul 2 kolom, yaitu check my answer. Berarti sini kita mau cek berapa jawaban kita. Ini email my answer to my teacher. Berarti email jawaban saya dikirimkan ke guru nanti. Berarti di sini kalau misalkan peserta didik kita menjawab ini, berarti dia bisa langsung email my answer to my teacher ya. Jadi email dia bisa dikirimkan melalui email berupa PDF nanti. Jawaban yang telah dicek tadi atau jawab tadi bisa langsung kirim ke teachernya. Oke, kita cek my answer. Di sini akan muncul berapa jumlah. Iya. Nah, dari sekian banyak jawab ternyata kita mendapatkan nilai 5/10. Jadi jumlahnya itu 10. Nah, ini nih yang nampak. Ya, jadi ini ada, kalau yang hijau-hijau berarti ini jawaban kita benar. Kalau yang merah berarti jawaban kita salah. Nah, di sini juga kalau yang hijau berarti ini jawabannya nama organ dan fungsi organnya benar. Kalau merah berarti ini salah, berarti harus perbaiki. Nah, dari sini nanti guru bisa menilai, oh berarti di sini belum sesuai, berarti anak belum paham gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ya. Nah, ini untuk cara mengerjakan LKPD pada live worksheets secara online ya.
aplikasi ini dilakukan atau dapat digunakan itu secara online. Nah, kalau misalkan sebagian kita kan ada yang mengajarnya daring dan mengajar luring ya, jadi tidak semua anak-anak ini bisa menggunakan handphone untuk belajar atau bisa menggunakan internet untuk belajar. Tapi kita juga mau untuk yang mengajar secara luring itu dapat mendownload file PDF-nya. Di sini ada file PDF. Oke, di bagian kecil ini ada add to my workbook, berarti guru dapat menambahkan LKPD-nya ke workbooks-nya gitu. LKPD materi yang telah disediakan dapat tambah pada workbooks. Download file PDF, embed in my website atau blog, bisa dikirim ke website atau blog nanti. Bisa juga ditambah ke Google Classroom, ditambah ke Microsoft Teams. Biasanya ini dapat digunakan ya oleh guru-guru yang mengajar daring, itu dapat menambahkan kepada Google Classroom-nya. Share drop melalui WhatsApp. Jadi nanti dikirim melalui WhatsApp, itu peserta didik akan mengklik link yang telah di-share. Nah, di situ langsung nanti peserta didik mengerjakan pekerjaannya. Nah, kalau misalkan melalui share through WhatsApp, berarti peserta didik harus men-screenshot hasil kerjanya ya. Add to my favorites, bisa ditambahkan ke my favorites nanti pada akun live worksheets-nya masing-masing. Oke, kita misalkan untuk yang pembelajaran luring, kita download file PDF. Nah, ini dia. Kalau kita download file PDF, berarti ini bisa kita download. Kalau kita mau download, simpan dulu beberapa, bisa klik di sini, atau mau langsung dicetak atau di print, tuh bisa klik tombol print ya. Sampai di situ dulu untuk cara menggunakan dan mendownload LKPD pada live worksheets ya. Oke, untuk lanjutannya itu bisa kita masuk nanti kepada materi selanjutnya, yaitu cara membuat akun pada live worksheets. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. See you again.